Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusolli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk. Semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan makhluk mati dan makhluk hidup. Dan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, makhluk-makhluk hidup ini diciptakan dari makhluk yang mati. Allah menciptakan manusia dari tanah. Allah SWT menciptakan iblis laknatul alaih dari api. Allah SWT menciptakan para malaikat dari cahaya. Dan Allah SWT telah menjadikan makhluk-makhluk Allah SWT ini sebagian ada yang dinampakkan dan sebagian besar lainnya tidak dinampakkan. Dan itulah rahmat dari Allah SWT. Seandainya Allah SWT menciptakan seluruh makhluk ini kemudian dinampakkan kepada kita, maka niscaya kita tidak akan bisa bertahan hidup. Ya. Contohnya, seandainya kuman-kuman, bakteri, virus dinampakkan oleh mata kita, maka kita tidak akan bisa makan. Sebab kita melihat di dalam makanan kita begitu banyak kuman-kuman, kita melihat di dalam minuman kita begitu banyak bakteri-bakteri, kita melihat di udara ini banyak virus-virus, ya, maka kita tentunya tidak mau makan dan tidak mau minum. Inilah rahmat Allah SWT, mengapa hanya sebagian kecil saja makhluk ini dinampakkan, sedangkan sebagian besar tidak dinampakkan oleh Allah SWT. Allah SWT menciptakan semua makhluk ini untuk siapa? Untuk manusia, untuk berkhidmat kepada manusia, melayani kebutuhan umat manusia. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan suasana keadaan semuanya ini, itu ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu kemudian menjadikan suatu keadaan tertentu itu tidak ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya untuk kebaikan kita, itu pasti, dan kita harus yakin, sehingga kita tidak bisa menyalahkan suasana, menyalahkan keadaan, terkembali kepada diri kita. Ketika iman kita disempurnakan oleh Allah SWT, ketika kita berusaha amal-amal kita diterima dengan penuh ridho dari Allah SWT, maka semuanya ini hanya mendatangkan kebaikan, ya. Kita jangan salah paham. Semua yang telah terjadi ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah berkehendak tidak baik kepada diri kita. Kitalah yang selalu salah paham. Maka pastikan diri kita senantiasa berusaha untuk menyempurnakan iman kita, menyempurnakan amal-amal kita. Dengan kesempurnaan iman, kesempurnaan amal, maka apapun yang ada dalam kehidupan di dunia ini hanya membawa kebaikan kepada kita, kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhir. Oleh karena itu, sibukkan diri kita hanya untuk menyempurnakan iman kita, amal kita. Jadikan semua saja apa yang ada di dalam kehidupan di dunia ini, apa yang terjadi dalam kehidupan di dunia ini, fokus, ya, tawajuh hanya kepada Allah SWT. Jangan tawajuh kepada makhluk. Maka insya Allah iman kita akan disempurnakan, amal kita akan diperbaiki, dan insya Allah nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Dan itulah kemenangan yang nyata. Ketika iman seseorang sempurna, amalnya sempurna, kelak nanti akan disempurnakan nafsunya. Di dunia ini tidak mungkin kita bisa menyempurnakan nafsu, ya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.